satu kalimat yang Ica ucapkan ya, sahabat Hadijati, yang mungkin ketika barusan Ica bercerita dengan lancarnya, sehingga seperti kalimat-kalimatnya mengalir lewat begitu saja. Padahal begitu banyak kalimat yang menunjukkan betapa tidak mudah perjuangan yang Ica lakukan, tetapi betapa Ica menyiapkan diri untuk menempuh perjuangan itu. Satu kalimat pendek, apapun yang harus Ica bayar untuk menemukan kebenaran agama Allah, maka tadi Ica mengatakan Ica akan bayar harganya. Ica bersiap untuk kehilangan rumah tangga, bahkan bersiap untuk kehilangan anak-anak. Masya Allah ya, pasti sangat tidak mudah ya bagi seorang ibu untuk mengorbankan anak-anak, mengorbankan rumah tangga, suami, belum lagi memikirkan orang tua yang sudah sepuh ya, bagaimana harus menerima ya keputusan Ica. Tapi ternyata Ica menyiapkan diri akan mengorbankan dan membayar harga apapun yang harus dibayar demi jalan kebenaran agama Allah. Dan ternyata sahabat Hadijati, ambillah hikmah dari kisah Ica. Seperti yang Allah janjikan, Allah berjanji bahwa Allah akan selalu membersamai dan menunjukkan jalan-jalannya Allah bagi hamba-hamba Allah yang berjuang dengan sekuat tenaga, dengan segala daya upaya. Allah sudah janjikan ini pada surah Al-Ankabut ayat yang terakhir. Allah berjanji, pasti aku tunjukkan jalan-jalanku, kata Allah ya. Allah berjanji, pasti aku akan selalu membersamai. Asalkan betul-betul kita berjuang, berjihad dengan segala daya upaya yang kita bisa demi untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Dan inilah yang dialami oleh Ica, dan kita menyaksikan bagaimana Ica harus melepaskan rumah tangganya. Masya Allah ya, dan ada banyak kisah pasti di baliknya yang tidak semuanya bisa beliau ceritakan kepada kita. Melepas rumah tangga dengan anak, berapa orang Ica? Sudah tiga orang ya. Dengan dihantui perasaan takut ya, kehilangan suami, kehilangan anak, tapi ternyata beliau tadi menyampaikan melalui proses berbulan-bulan, ketika harus terpisah dulu sendirian, ketika belum bisa bersama lagi dengan anak, harus terpisah dari suami, keluarga. Beliau ada di pesantren Umi Irena Handono, Masya Allah ya, pesantren walaf, tinggal dulu di sana, tapi ternyata dengan kesabaran yang betul-betul dipraktekkan serta keberanian seorang Ica untuk membayar harga apapun demi kebenaran agama Allah ini, ternyata justru Allah memberikan pertolongan. Beliau tadi bersaksi, yang saya takutkan bahwa saya tidak bisa lagi bersama anak-anak saya, tapi ternyata Allah mengaturkan jalannya sehingga justru sampai hari ini anak-anak beliau bisa selalu bersama beliau. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, itulah janji Allah. Fasbir inna wa'dallahil haq, surah Rum ayat terakhir, kata Allah, sabarlah, karena sesungguhnya janjiku itu semuanya adalah kebenaran. Allah tidak akan mengingkari janji, dan semua petunjuk Allah, janji Allah, itulah kebenaran di muka bumi ini. Masya Allah, mari kita doakan terus Dr. Gigi Karissa Grani. Insya Allah beliau diistiqomahkan Allah, dan beliau akan menambah barisan para pejuang agama Allah di muka bumi ini setelah Allah izinkan beliau menjadi seorang muslimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ica, dalam waktu yang tersisa, mungkin nanti kalau ada beberapa respon ya dari jamaah atau sahabat Hadijati yang tergabung, Teteh akan bacakan. Barangkali juga ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum itu mohon maaf karena Ica menyebut-nyebut tentang orang tua, dan tadi Ica menyampaikan sudah mulai ada suasana yang cair ya. Orang tua sudah mulai menerima. Ica juga pelan-pelan bertahap ya untuk tidak menyinggung orang tua. Ini Masya Allah ya, ini surah Luqman ayat 14 dan 15. Bahkan ketika orang tuamu menyekutukan aku, kata Allah, engkau jangan mengikutinya, tapi selama engkau di dunia, berbaik-baiklah terus kepada mereka. Masya Allah ya, semoga Ica terus mendapat berkah Allah dengan berbaik-baik kepada orang tua. Tetapi kemudian Ica ada anak
ya, ada anak yang juga selalu menjadi bahan pemikiran Ica ya. Afala tatafakkarun. Ica berpikir lagi tentang keberadaan anak-anak. Apakah Ica bisa berbagi dengan kami di sini tentang bagaimana kemudian Ica harus menghandle, mengatasi, menuntun ya? Karena pasti anak-anak sudah tumbuh, 3 orang ini dengan mengikut kepada keyakinan Ica dan mantan suami sebelumnya. Ya, jadi bagaimana Ica menjalani keadaan ini? Iya Teh. Jadi ya kalau sebenarnya sebagai seorang ibu rasanya pengennya kita kan apalagi perempuan ya Teh, kalau ada barang bagus kita langsung ngomong kemana-mana, ayo ini ikut sini, ini aja, beli ini aja gitu. Apalagi untuk suatu kebenaran ya Teh, sebenarnya kan pengen banget gitu ya mereka langsung gitu ya ngikutin Ica gitu. Tapi memang benar kalau Quran surat Al-Qasas ayat 56 juga katakan bahwa Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya gitu ya, dan Allah yang lebih tahu siapa yang mau menerima petunjuk gitu. Nah itu akhirnya ya yang pertama Ica pasti yang nggak pernah lepas itu Ica doakan buat mereka gitu. Kadang tahajud Ica itu minimal itu 4 rakaat, 3 untuk maksudnya 4 kali 2 gitu ya, karena satu yang 2 rakaat pertama itu buat anak Ica pertama, 2 rakaat kedua buat anak Ica kedua, ketiga untuk mama, untuk keluarga Ica gitu. Itu minimal gitu, karena ya tadi gitu Ica pengen kalau bisa gitu ya, ini lagi berpacu dengan waktu juga, kita nggak tahu umur Ica ataupun usia mama Ica dan keluarga Ica gitu ya. Jadi ya berpacu dengan waktunya itu jangan sampai gitu ketika di alam kubur mereka ditanya man robuka gitu ya, waman abiyuka gitu, dan mereka menjawab yang salah, kemudian mereka ditanya lagi gitu, emangnya Ica nggak ngasih tahu gitu ya. Itu Ica yang kebayang-bayang terus itu Teh gitu. Jadi itu yang nggak pernah lepas Ica lakukan gitu ya, dan memang sampai saat ini banyak hal gitu Ica minta tolong Allah kasih jalan ya, gimana ya jalan hidayah buat mereka, mudahkan jalan hidayah buat mereka, lembutkan hati mereka gitu. Kemudian juga karena Ica pegang prinsip tidak ada paksaan dalam ilmu Islam gitu Ica, karena kalau maksa Ica jadi sama kayak dulu Teh, Ica terlibat dalam dulu gitu ya, berusaha memaksa orang keluar dari keyakinannya dan memeluk agama Ica sebelumnya gitu kan. Ica apa bedanya sama kemarin gitu kan? Iya gitu kan Ica seperti itu. Iya gitu Teh. Jadi kalau Ica lakukan lagi itu Ica sama gitu. Sebenarnya kan Islam nggak kayak gitu kan. Jadi gitu. Cuman ya memang tugas kita itu tetap mendakwahkan gitu ya. Paling nggak sekali aja gitu ya mereka pernah tahu gitu. Nanti kalau nggak Ica dimintain pertanggungjawaban gitu ya. Emang Ica nggak pernah bilang gitu siapa Allah yang benar, siapa Nabi yang seharusnya diikuti gitu. Jadi itu yang selalu jadi ini Ica ya Teh. Jadi ya itu, terus juga kalau mereka belum bisa dan belum mau membaca Al-Quran, ya Ica yang harus jadi Al-Quran yang berjalan gitu kan. Dibilang sebaik-baiknya manusia kan yang berakhlak mulia gitu ya, seperti Rasulullah juga ya Teh ya. Jadi waktu itu ya Ica tadinya Ica pikir ilmu dulu nih gitu ya. Ica pikir Ica banyak belajar, banyak ilmu, nuntut ilmu tuh supaya nanti kalau ditanya Ica bisa jawab gitu ya. Tapi sebelum ke situ kan mereka nggak nanyain ilmunya Ica gitu, Ica mikir gitu ya. Terus dan malah lebih beragam juga kalau misalnya Ica udah melakukan semua amal saleh tapi Ica nggak punya akhlak yang baik, juga nggak ada artinya buat mereka gitu. Jadi ya Ica itu yang lagi Ica usahakan Teh gitu, insya Allah gitu bisa lihat Al-Quran, bisa lihat Islam di dalam Ica gitu Teh. Islam yang nggak seperti yang dicitrakan sekarang gitu ya. Kalau makanya dulu Ica juga nggak mencintai Rasulullah seperti sekarang gitu ya. Dulu mikirnya negatif gitu bahkan gitu. Tapi sekarang Masya Allah gitu, setiap baca cerita beliau, kisah beliau, ingat beliau, setiap sholawat itu kan langsung ya kita otomatis merinding gitu ya. Nggak ada manusia semulia beliau gitu ya, yang rela walaupun beliau miskin. Ica sempat mikir gitu, kok sering kelaparan gitu ya. Ternyata enggak gitu ya, sebenarnya beliau bisa meminang dengan 200 unta, itu kan orang kaya gitu ya, tapi rela jadi miskin gitu ya demi untuk kemaslahatan umat gitu. Jadi
Masya Allah gitu, dan tangisan beliau itu tangisan untuk umat gitu. Jadi jadi, dan beliau bilang bahkan yang justru yang beruntung adalah kita gitu ya, orang-orang sekarang yang mungkin nggak bertemu beliau tapi kita beriman kepada beliau gitu ya. Jadi itu Masya Allah gitu ya, merasa beruntung banget gitu, merasa bersyukur banget gitu Teh, kalau akhirnya Allah tuntut ke dan insya Allah nanti semua orang yang Ica kasihin juga insya Allah di waktu yang tepat gitu ya. Mohon doanya semua yang ada di sini, Teteh juga mohon doanya gitu. Itu cuma doanya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Masya Allah ya. Anak-anak jadi bagaimana? Iya, posisi masih Teh, masih yang di sebelumnya juga. Terus mereka juga tetap kadang Ica lihat membaca Bible dan Ica persilahkan gitu ya, karena Ica juga maunya mereka kenal Islam itu memang karena mereka menemukan juga gitu, karena berpikir juga gitu Teh, bukan karena mami disuruh mami gitu ya, misalkan pun mereka akhirnya ke Ica bukan karena disuruh mami gitu, karena cuman disuruh mami itu Ica yakin ketika mereka besar, mereka ketemu pergaulan yang seperti apa dan apa sangat mudah banget gitu ya, nggak akarnya tuh nggak dalam gitu ya Teh, karena cuman ikut-ikutan saya gitu atau dengar katanya mami aja gitu. Tapi kalau mereka yang menemukan gitu, insya Allah lebih kuat gitu ya. Kadang ya masuk Teh dari percakapan sehari-hari di mobil, lagi makan dan sebagainya, itu kadang masuknya di situ paling ketika mereka membuka tentang kisah Nabi Adam yang di Bible gitu ya, bagaimana justru setelah bersalah sepertinya mendapat banyak hukuman gitu ya, tapi dibandingkan dengan Al-Quran ketika Nabi Adam bertobat gitu ya, doa meminta taubat Allah dan dikatakan dan Allah mengampuninya. Masya Allah gitu ya, nggak pernah Ica temukan di dalam Al-Quran itu ada hal sedikit pun gitu negatif tentang Nabi, Rasul, semua yang putusan Allah. Bentar, suara Ica terputus-putus, hilang-hilang. Mungkin sinyalnya agak hilang blank ya, baru. Ini sudah jelas belum ya Teh? Ini udah jelas belum ya? Ya, sekarang sudah lebih jelas. Barusan sinyalnya seperti kabur-kabur, jadi suara Ica lompat-lompat, gambarnya juga goyang-goyang. Ya, Ica sedang bercerita tentang itu ya, anak-anak membaca kisah Nabi Adam dari Bible dan kemudian kisah Nabi Adam dari Al-Quran. Itu tadi mulai hilang-hilang. Iya, jadi ketika di Al-Quran Ica bandingkan, nah kalau di Al-Quran ketika kita manusia bertobat dan langsung Allah mengampuninya gitu kan. Jadi dari hal-hal itu yang terutama juga sunnah-sunnah Rasul gitu yang ternyata bisa dikaitkan dengan sains, dengan ilmu, apalagi ilmu kesehatan, ilmu medis, itu kadang Ica masuk dari situ. Mau tidur mereka Ica matiin lampunya gitu kan. Ica bilang ini kalau Rasulullah itu kalau mau tidur itu dimatiin lampunya gitu. Tahu nggak? Ternyata walaupun itu udah dari 14 abad lalu lah ya, kira-kira udah belasan abad yang lalu, tapi baru-baru ini baru terbukti memang kalau tidur dalam keadaan gelap itu bisa meningkatkan pertahanan tubuh untuk mencegah kanker kayak gitu. Ica sampaikan kayak gitu dan mereka oh iya, dan kamu bangun lebih enak nggak? Iya gitu. Jadi dari hal-hal hari-hari gitu Teh paling yang baru Ica bisa sampaikan gitu Teh. Insya Allah nanti tertarik lebih lagi gitu untuk belajar. Amin. Gitu. Tapi anak-anak semuanya dengan Ica ya saat ini 3 orang anak. Yang paling besar usianya berapa? Umur 10, 8, 5 Teh. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Ica diberi sabar dan Ica-nya juga terus bertolabul ilmi sehingga Ica bisa terus menyampaikan kepada anak-anak, kepada orang tua, selain tentu adab lebih dulu daripada ilmu ya. Jadi adabnya kepada orang tua, mereka yang lebih tua, adabnya kepada anak, mereka lah yang harus dikasihi ya. Semoga insya Allah Allah bukakan jalannya seperti Allah membuka jalan untuk Ica ya. Amin ya rabbal alamin. Semangat terus, masya Allah ya. Doakan terus. Kalau bagi orang tua ya yang belum berada di dalam jalan kebenaran yaitu Islam, tentu yang kita harus doakan adalah memohon Allah segera membukakan.
jalannya, membukakan pintunya, ya, menuntun. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Tapi tetap ya Ica, selalu berbaik-baik kepada orang tua selama masih berada di muka bumi ini. Iya, Masya Allah. Tadi ada yang bertanya begini, Dokter Ica. Tadi ada yang bertanya, apakah pada keyakinan dokter yang sebelumnya, Nabi Isa alaihi salam itu diposisikan sebagai Tuhan, sekaligus diposisikan sebagai Nabi, atau hanya sebagai Tuhan, atau bagaimana? Tadi selintas Teteh sempat membaca, karena sudah ke atas, Masya Allah ya, yang ikut live ini cukup banyak. Apakah Ica mau menjelaskan tentang hal itu? Kalau berkenan, tentu hari ini Ica menjadi yang sangat beruntung. Karena Ica mencintai Nabi Isa alaihi salam, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Masya Allah, dan tentu para Nabi dan Rasul kita lainnya. Tapi Ica pernah betul-betul mencintai Nabi Isa alaihi salam, dan hari ini cinta itu semakin membuncah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ica menjadi barisan orang-orang yang beruntung, Masya Allah. Iya, mungkin Ica mau jawab tadi pertanyaan tersebut. Iya. Jadi waktu kalau yang di sebelumnya itu memang dianggap sebagai, Ica seringnya dikatakan ini 100% Tuhan, 100% manusia gitu Teh. Itu yang Ica kayak nggak masuk gitu Teh gitu. Gimana bisa seperti itu gitu. Nah, padahal banyak kali kalimat beliau itu mengatakan seorang nabi ditolak di tempat lahirnya sendiri. Ini nabi diutus ke tengah gini-gini gitu. Jadi sementara beliau nggak pernah mengatakan seperti itu gitu ya. Bahkan di dalam Al-Quran lebih jelas lagi gitu ya, sampai dikatakan Allah bahkan bertanya gitu ya, wahai Isa, apakah engkau dan ibumu yang menyuruh orang-orang ini untuk menyembah gitu ya, selain aku gitu kan. Terus maha suci engkau ya Allah, kalau memang demikian pasti engkau lebih tahu lah kalau memang aku pernah melakukannya gitu ya. Dan iya ya gitu, dan nggak pernah seperti itu gitu. Jadi itu Masya Allah, di dalam Al-Quran itu Ica di kitab yang lama Ica menemukan sisi negatif dari seorang nabi dan sebagainya gitu. Tapi di dalam Al-Quran itu semuanya memuliakan nabi gitu. Semua, bahkan Nabi Isa gitu sendiri itu justru menurut Ica sangat dimuliakan sekali di dalam Al-Quran gitu. Jadi hari ini Ica, itu pertanyaan Mama Ica juga sih. Hari ini Ica sebagai muslim, Ica ditanya, kamu masih mencintai Nabi Isa gitu ya? Sangat, Ica bilang, kamu masih menghormati Nabi Isa sangat, lebih dari sebelumnya gitu. Karena memang ditanya, terus apa yang salah dengan beliau? Nggak ada yang salah dengan beliau gitu ya. Tapi mungkin memang kita manusianya saat itu kita masih belum dibukakan gitu ya, selubung ini gitu ya, masih ditutup gitu dari kebenaran gitu ya. Itu aja sih waktu itu Ica jawabnya Teh. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, semoga hati kita semua senantiasa diisi dengan cinta dan cinta dan cinta kepada para Nabi dan Rasul, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita dambakan syafaatnya di hari akhir. Semoga dengan cinta-cinta yang kita rasakan kepada para Nabi dan Rasulnya Allah, maka Allah juga menyiramkan cintanya kepada kita, dan kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ica, satu lagi ya, mungkin karena waktu juga semakin malam. Ini ada dari akun Agus Rita 99. Beliau menanyakan, Mbak Ica, kok tegar sekali ya kalau sedang cerita pengalaman hijrah, tidak meneteskan air mata, malah kita-kita yang nangis. Kok bisa ya Mbak Ica? Masya Allah ya, padahal beliau, Masya Allah ya, harus meninggalkan rumah tangganya, sempat berbulan-bulan tinggal di pesantren, terpisah dari orang tua, bertemunya di kantor polisi, sempat terpisahkan dengan anak-anaknya, sempat diuji dengan masalah usahanya yang tertipu ya. La haula wala quwata illa billah. Tapi menceritakan tidak dengan tetesan air mata. Mari kita tanyakan kepada yang bersangkutan.
habis air matanya. Jadi kata Ica air matanya udah habis. Sudah kering, sudah kering. Ya, sebenarnya mudah-mudahan air mata itu betul-betul ditumpahkan dan tumpah ketika Ica bersama Allah Ta'ala di Qiyamul Lail ya. Betul Teh. Jadi memang itu yang Ica rasakan Teh dulu, memang menjalannya itu ya sambil nangis, kalau bisa dibilang nangis darah gitu ya istilahnya gitu. Setiap saat itu dengar kabar buruk, tapi waktu itu juga ketika habis dengar kabar buruk tuh inamal usri yusra benar-benar terjadi gitu Teh. Sampai akhirnya dari awal aduh bad news lagi gitu, tapi setelah itu akhirnya malah udah nggak fokus ke situ, fokusnya ke mau ada kemudahan apa gitu. Terus dengan apa yang kebenaran tauhid ini, kayaknya semua masalah, semua pengorbanan, perjuangan itu jadi kayak kecil gitu Teh, kayak walaupun saat itu jalannya kan berat gitu ya Teh, tapi kayak itu nggak ada seberapanya dibandingkan dengan apa yang nanti kita dapat gitu. Jadi kayaknya udah nangisnya udah lebih ke nangisnya, kadang malah nangis bersujud tuh lebih nangis bersyukur untuk hidayah ini, ya Allah jangan lepaskan dari hidayah ini gitu. Nangisnya justru saat itu gitu Teh. Nangis saat aduh rindu ke Baitullah, rindu Rasulullah kenal aku nggak ya gitu. Karena suka yang gitu-gitu Teh, lebih nangis yang kesana gitu ya. Untuk dunia rugi banget sekarang nangisin dunia gitu ya Teh, rasanya kayak itu. Masya Allah, satu lagi ya sahabat Khadijati, hikmah yang kita bisa ambil dari Inspirat Talk pada malam hari ini, yaitu semangat di dalam terus mempelajari agama Allah, apapun situasi dan keadaannya, bagaimanapun naik turunnya kehidupan. Jangan lupa inspirasi ya dari Dr. Gigi Karisagrani malam hari ini, bahwa sesungguhnya hidup itu pilar atau tonggak utamanya berada pada sholat demi sholat yang kita kerjakan, dan waktu di antara sholat itulah sampingan dalam kehidupan ini yang memang harus kita jalankan, sebab kita para khalifahnya Allah, dipilih Allah untuk mengurus dunia ini ya, seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Baqarah ayat 30. Jadi kita cuma pengurus di dunia ini, ngurusnya ya di waktu-waktu di antara sholat dan sholat yang kita tunggu, yang kita utamakan, yang betul-betul menjadi tonggak dan pilar hidup kita adalah sholat-sholat yang kita kerjakan di muka bumi ini. Masya Allah, itulah juga amalan yang pertama kali akan dihisab. Nabi sudah sampaikan. Semoga inspirasi malam hari ini tentang sholat dari Dr. Gigi Karisagrani atau Ica juga bisa menyemangati kita yang menyimak ya. Khususnya ini bulan Muharram, bulan yang penuh kebaikan, banyak hikmah tentang hijrah, karena hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Semoga insya Allah Ica dikuatkan Allah dalam hijrahnya. Semua yang menyimak malam hari ini dimudahkan Allah ya, untuk juga merunuti jalan hijrah. Doakan juga Teteh, mudah-mudahan Allah ridho ya, betul-betul jalan ini menjadi jalan penghabisan dari usia kita, yaitu jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ica, karena waktunya sudah semakin malam, Ica juga mesti istirahat. Mungkin yang terakhir, apa saja yang Ica ingin sampaikan, silahkan untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, insya Allah Ica angkat cerita sedikit Teh yang tentang semut dan cicak di saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud ya, karena mempertahankan tauhid ya. Itu jadi motivasi Ica sendiri soalnya gitu ya, hari-hari ini gitu. Kadang Ica ngerasa apa iya gitu ya, Ica yang cuman segini ilmunya, yang cuman segini peranannya, apa iya bisa apa ya berkontribusi gitu ya buat kembalinya kejayaan Islam, untuk maslahat umat gitu ya. Tapi ya itu Ica lewat satu kisah ini Ica dikuatkan gitu ya, ketika mungkin sahabat-sahabat Khadijati di sini juga pernah dengar gitu, ketika semut mendengar kabar bahwa Nabi Ibrahim mau dibakar, yang dilakukan semut itu justru membuat gitu ya, membuat bejana gitu dari kayu untuk bisa ngambil cuma setetes air gitu ya, setetes air gitu yang hewan lain tuh ngejek ya, burung gagak kalau nggak salah itu ngejek,
kamu ngapain itu air setetes gitu emang bisa buat memadamkan api sebesar itu? Masya Allah, jawaban semut adalah, ya aku tahu ini nggak mungkin nggak bisa memadamkan, tapi beliau ingin menyatakan di pihak mana semut ini berada gitu ya, bahwa biar Allah nilai aku ada di pihak siapa gitu ya, itu di pihak Nabi Ibrahim, di pihak orang yang beriman gitu. Sementara sementara si cicak sampai Rasulullah bilang untuk membunuh cicak itu karena waktu saat itu malah menghembuskan udara yang untuk ditanya, emang bisa, ngapain kamu niup-niup kayak gitu? Ya supaya apinya lebih besar gitu kan. Kita itu, Ica tuh yang selalu jadi kekuatan Ica. Iya ya, Ica kayak semut gitu. Mungkin yang Ica lakukan cuma sesuai kemampuan Ica aja gitu ya, nggak seberapa gitu. Tapi insya Allah, Allah tuh selalu menilai segala sesuatu itu kan dari niat kita ya. Kecil apapun kebaikan yang kita lakukan, insya Allah Allah perhitungkan gitu untuk melihat, untuk membuktikan, ya Allah ini aku orang yang beriman, aku berada di pihak orang-orang yang beriman gitu. Jadi waktu nanti kita ditanya gitu juga kita bisa bersaksi bahwa mungkin sampai akhir hayat Ica, akhir hayat kita semua, kita belum bisa melihat kejayaan Islam kembali gitu, tapi paling enggak kita pernah ada di perjuangan itu gitu sih yang jadi akhirnya kekuatan buat Ica gitu. Terus kalaupun orang mungkin di perjalanan ini kita dicemooh, direndahkan dan sebagainya, nggak apa-apa gitu, karena kita melakukan itu untuk tadi fokusnya ridho Allah gitu ya, bukannya karena manusia gitu. Ketika kita mulai direndahkan sedikit kita baper dan sebagainya gitu, tapi kita mau jadi seperti itu, bukan malah jadi cicak gitu ya. Nah, jadi dari kita apapun, mau kita muslim dari lahir, kita mualaf seperti itu, tapi kita tahu tujuan kita adalah minimal gitu, kita bisa menjadi bagian dari perjuangan ini gitu ya, perjuangan sampai memang Islam itu bisa kembali berjaya gitu ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Mungkin itu Teteh. Mohon maaf lahir batin. Masya Allah. Silahkan para sahabat Hadijati, mari kita bertakbir ya bersama-sama Ica. Allahu Akbar. Masya Allah, banyak yang mengirimkan takbirnya pada komen. Allah Maha Besar, sungguh Allah Maha Besar. Semoga Allah merahmati Ica, merahmati seluruh sahabat Hadijati yang setia di dalam sesi Inspirat Talk edisi Muharram ini. Tentu semuanya dengan niat karena Allah, semuanya dengan niat ingin bisa menggapai ridhonya Allah, tentu semua dengan niat ingin bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya ya Allah, dalam keadaan Allah ridho kepada kita, dalam keadaan Allah menyelamatkan kita dari siksa kubur. Semoga kita tinggalkan dunia dan kita memasuki alam barzah dalam keadaan yang selamat. Kata Nabi, jika alam barzahmu selamat, maka sisa perjalananmu bisa selamat. Jika alam barzahmu celaka, maka sisa perjalananmu bisa celaka. Semoga Allah betul-betul selamatkan kita di dunia, Allah selamatkan kita di alam barzah, Allah selamatkan kita di akhirat. Dan tentu kita yang harus berjuang, karena Allah akan memberikan hasil kepada kita sesuai dengan apa yang kita niatkan dan kita perjuangkan. Allah tidak akan menyia-nyiakan seluruh ikhtiar hamba-hambanya yang ingin bertemu Allah. Allah sudah sampaikan ini pada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Barang siapa ingin bertemu dengan Allah, maka harinya akan tiba. Itu sudah janji Allah. Insya Allah. Ica, terima kasih untuk inspirasinya malam hari ini. Maaf lahir dan batin atas nama keluarga Hadijati Foundation. Saya juga menyampaikan salam ya dari tim Hadijati Foundation Indonesia. Mudah-mudahan Ica berkenan untuk terus bergandengan tangan ya dengan kami yang juga ingin sekali berikhtiar terus menegakkan dakwah dan juga terus bekerja bagi umat dan kemanusiaan di dunia Islam ini. Untuk sahabat Hadijati, insya Allah Sabtu depan, kalau hari ini Ahad, minggu depan di hari Sabtu, mungkin sahabat Hadijati merasa asing ya dengan nama yang satu ini. Kami memanggilnya Ambu Ivon. Ambu Ivon, beliau adalah
pengarah dari salah satu komunitasnya Hadijati di Banjarnegara, yaitu Akhwat Bergerak Banjarnegara. Insya Allah kita akan mendapatkan juga inspirasi dari beliau, karena beliau ini sungguh-sungguh hari ini seseorang yang menyerahkan segala daya upayanya, harta miliknya, kehidupannya, betul-betul untuk bekerja di jalan Allah, mengurusi anak-anak yatim, mengurusi tegaknya Quran, Masya Allah ya. Padahal kalau kita merunut perjalanan beliau sebelumnya, beliau adalah orang yang betul-betul juga berkecimpung di kehidupan malam ya, banyak memfasilitasi untuk hal-hal yang maaf kita menyebutnya maksiat ya. Dan betul-betul hidupnya sangat amat jauh dari apa yang kita saksikan hari ini. Apa yang membuat beliau kemudian berpindah ya dari kegelapan menuju cahaya? Insya Allah Sabtu depan pada pukul 20 sampai 21, insya Allah bersama Ambu Ivon, kita juga akan mengkaji bergerak hijrah minaz zulumati ilan nur. Masya Allah, semoga para inspirator hijrah ini akan senantiasa dibukakan jalan oleh Allah untuk menebarkan inspirasinya kepada seluruh umat di muka bumi ini, dan bisa menjadi wasilah hidayah bagi umat manusia yang ada di muka bumi ini. Semoga Ica mendapatkan kesempatan itu terus dari Allah Ta'ala ya Ica. Allah Teh, iya Teh. Mohon doanya selalu ya Teh. Insya Allah saling mendoakan ya. Ica yang sehat ya. Ica yang sehat, Masya Allah. Lahir batinnya. Iya, Insya Allah. Hasbunallah, hasbunallah. Cukuplah Allah ya Ica. Insya Allah. Amin, amin. Syukran Ica, maaf lahir batin. Teteh pamit dulu ya. Syukran untuk semua kami. Teteh pamit dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluk online Ica, peluk Ica, peluk Ica. Sabar kuat ya.